Jadi mandiin mayit itu nggak sembarang orang semua bisa, enggak. Ada yang lebih berhak, yaitu wali. Jadi masalah ngurusin mayit itu masalah kewalian, ya. Nggak bisa sembarang langsung orang langsung ikut campur, nggak bisa. Wali ini tuh, yang mandiin mayit yang berhak yang paling utama yaitu wali. Misal kalau orang tua kita meninggal, yang paling berhak mandiin mayit ya anak-anaknya, walinya, anak-anaknya, ya, cucunya, gitu. Atau saudaranya, bapaknya kita, ya, itu yang paling berhak. Atau anak kita nih meninggal, nah berarti yang paling berhak siapanya dulu? Babehnya, ya, terus kakeknya, ya, harus didahuluin itu dulu yang lebih berhak. Nggak bisa sembarang orang langsung ikut nimbrung memandikan mayit, nggak bisa. Sama halnya kayak nyolatin mayit, ya. Nyolatin mayit itu nggak sembarang, misal ada orang meninggal itu bukan berarti tugas ustadz langsung kiai, bukan. Ada yang lebih berhak dalam menyolatkan mayit. Misalkan orang tua kita meninggal, berarti yang lebih berhak siapa? Anaknya. Itu dulu. Bukan ustadz, bukan kiai, RT, RW atau yang di situ yang berpengaruh, bukan. Masalah nyolatin mayit, ngurusin mayit itu masalah wali, ya. Jadi yang lebih berhak nyolatin sebenarnya, ya, itu anak, wali, anak. Misalkan orang tua meninggal, anak kita yang sholatin, anak, gitu. Atau misalkan anak meninggal, bapaknya yang jadi walinya, atau kakeknya, jadi gitu. Yang wali yang lebih berhak. Jadi nggak bisa ustadz langsung saya aja yang imamin, nggak bisa, nggak boleh, nggak ada hak. Ustadz, kiai nggak ada hak, nggak ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin selesai minimal memandikan mayit, ya. Yang wajibnya memandikan mayit itu wa aqallul ghusli izalatun najasati. Minimal paling sedikit memandikan mayit yaitu izalatun najasati, menghilangkan najisnya dulu. Terus yang kedua wa ta'mimu jami'i basyarihi, meratakan seluruh kulit, wa sya'ri dan bulu, wa inkasufa bil ma'i, dengan air al-mutahhiri yang mensucikan. Nah, kemarin udah tuh minimal paling sedikit memandikan mayit itu cuma segitu doang. Yang penting tubuhnya mayit rata dengan air, segitu doang udah cukup. Cuman kasihan mayit, ya, kalau cuman yang wajib-wajibnya doang. Kan dia juga kan mau di akhir keadaan dia itu kan suci, rapi, ya kan. Nah, kita yang mandiinnya nih, yang hidupnya harus pakai sunah-sunahnya. Kasihan dia mayit, ya kan. Ibadah terakhirnya dia, ibaratnya sholat udah nggak bisa disempurnain lagi, puasa, sedekah, silaturahmi udah nggak bisa lagi disempurnain. Nah, ini mandi. Sebisa mungkin kita yang hidup, gimana caranya nih si mayit biar mandinya disempurnakan sebaik mungkin, gitu. Nah, kemarin minimalnya udah itu, bersihin najisnya, terus meratakan seluruh badannya dengan air, udah itu cukup. Nah, cuman sekarang kita bahas memandikan mayit secara sempurna, wa akmaluhu. Nah, di sulam nggak diceritain, ya. Nah, coba sekarang bacain aja di kitab lain, yaitu di kitab Fathul Wahhab, ya. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya memandikan mayit, ayyub salah fi khalwatin. Nah, sekarang kesempurnaan memandikan mayit
ayyug salafi khalwatin, mayit bagusnya itu dimandikan di tempat yang tertutup. Nah ini nih, tempat yang tertutup. Fi khalwat sebenarnya artinya sepi ya. Tapi maksudnya di sini tuh bukan sepi, tapi tertutup, ruangan yang tertutup gitu. Jadi jangan sampai lagi mandi mayit dimandikan di ruangan yang terbuka sehingga orang-orang ngelihat gitu. Jangan sampai, karena kan lagi mandiin mayit kan rentan, tubuh mayit itu terbuka dan itu nggak boleh ya. Dan jangan sampai sembarangan orang ikut campur dalam hal memandikan mayit ya, nggak boleh. Nggak sembarangan yang mandiin mayit itu, yang masuk ke ruangan mandiin mayit itu nggak boleh ikut campur, nggak sembarangan orang. Kenapa? Nih di sini la yadkhuluha illal ghasilu wa may yu'inuhu wal waliyu. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk, yang bisa memandiin mayit. La yadkhuluha illal ghasilu, jangan masuk ke ruangan memandikan mayit illal ghasilu, kecuali orang yang mandiin mayit. Ya, orang yang mandiin mayit, wa may yu'inuhu, dan orang yang membantu gitu. Soalnya kan mandiin mayit ya nggak cukup sendiri ya. Butuh 2 orang, 3 atau 4 lah gitu. 4, 3 lah cukup. Karena kan ada yang ngebalikin ke kanan, ke kiri, megangin, dudukin gitu ya. Jadi nggak sembarang orang bisa ikut campur dalam memandikan mayit. Jadi tukang, misalkan tuh ya, tukang mandiin mayit tuh yang nyiapinnya, nyiapin bak, ember air gitu. Wal waliyu tuh. Dan yang boleh memandikan mayit, yang berhak memandikan mayit, wal waliyu, wali si mayit. Jadi jangan salah ya, jadi mandiin mayit itu nggak sembarang orang semua bisa, enggak. Ada yang lebih berhak, yaitu wali. Jadi masalah ngurusin mayit itu masalah kewalian ya. Nggak bisa sembarang orang langsung ikut campur, nggak bisa. Wali ini tuh yang mandiin mayit, yang berhak, yang paling utama yaitu wali. Misal kalau orang tua kita meninggal, yang paling berhak mandiin mayit ya anak-anaknya, walinya, anak-anaknya ya, cucunya gitu, atau saudaranya bapaknya kita ya, itu yang paling berhak. Atau anak kita nih meninggal, nah berarti yang paling berhak siapanya dulu? Babehnya ya, terus kakeknya ya, harus didahuluin itu dulu yang lebih berhak. Nggak bisa sembarang orang langsung ikut nimbrung memandikan mayit, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Apa ya, kita aja bayangin kalau masih hidup tuh mayit ya, misal bayangin tuh, misalkan orang tua kita gitu ya meninggal, yaitu kalau dia mungkin kalau dia dimandiin sama orang lain, kalau orang tua kita bisa ngomong, mungkin kata dia malu gitu. Kalau bisa ngomong, untung nggak bisa ngomong ya. Kalau bisa ngomong mungkin ngomong gitu, malu. Ya kalau lagi hidup dimandiin sama orang lain, malu gak? Malu. Makanya yang paling berhak di sini wal waliyu, wali. Ada tahap-tahapannya. Wali, kalau orang tua kita meninggal, anak-anaknya. Kalau bisa anaknya mungkin banyak, ya udah anak-anaknya aja. Jangan sampai yang gak dikenal, malah tetangga gitu, yang gak dikenal pun kalau bisa anak-anaknya dulu, keluarga di situ dulu gitu ya. Malu tuh mayit kalau bisa ngomong, orang tua kita mungkin nangis, ya Allah ya, mau sama anak-anaknya dimandiin ya, usahain pakai tangan kita sendiri mandiinnya ya. Malu itu mayit kalau bisa ngomong, malu ya, malu gitu. Sama halnya kayak nyolatin mayit ya. Nyolatin mayit itu nggak sembarang, misal ada orang meninggal, itu bukan berarti tugas ustadz langsung kiai, bukan. Ada yang lebih berhak dalam menyolatkan mayit. Misalkan orang tua kita meninggal, berarti yang lebih berhak siapa? Anaknya. Itu dulu. Bukan ustadz, bukan kiai, RT, RW atau yang di situ yang berpengaruh, bukan. Masalah nyolatin mayit, ngurusin mayit itu masalah wali ya. Jadi yang lebih berhak nyolatin sebenarnya ya, itu anak, wali, anak. Misalkan orang tua meninggal, anak kita yang sholatin, anak gitu.
Atau misalkan anak meninggal, bapaknya yang jadi walinya atau kakeknya, jadi gitu. Yang wali yang lebih berhak. Jadi nggak bisa ustadz langsung saya aja yang imamin, nggak bisa, nggak boleh, nggak ada hak. Ustadz kiai nggak ada hak, nggak ada. Nah kecuali misal anaknya orang tuanya meninggal, anaknya boro-boro nyolatin mayit ya, repot lah, lagi repot ngurusin kuburan, ngurusin makanan tahlilan ntar malam, repot dah. Nah boleh si anak ngewakilin ke ustadz. Nah itu namanya udah jadi mewakilkan. Kalau udah gitu berarti yang lebih berhak siapa? Ya ustadz, karena ustadz ini udah diwakilkan oleh si anak, baru boleh. Harus ada izin dulu, nggak boleh datang ustadz langsung nyolatin, nggak bisa, nggak berhak. Sah aja ya, sah aja. Namanya nyolatin mayit udah punya wudhu, sholatnya bener udah sah. Cuman nggak etis gitu, kurang pantas. Yang lebih berhaknya ada, yaitu wali. Gitu, anaknya nyolatin ya, anaknya nyolatin gitu. Gimana kalau anaknya banyak ya, anak lakinya banyak, siapa yang nyolatin? Nah kalau anaknya banyak, yang lebih bagus nyolatinnya yang lebih tua, anak pertama misal gitu ya, yang lebih tua. Walaupun nih si adeknya pinter ngaji terus tiap hari gitu ya, ini anak abangnya padahal nggak ngaji gitu ya, nggak ngajar. Nah adeknya ngajar, ahli fikih, ngajar, ngimamin, suka ngajarin gitu, suka ngajarin. Tapi tetap yang lebih berhak itu yang lebih yang tua, diunggulin yang lebih tua ya, yang lebih tua dulu gitu. Nah itu masalah memandikan mayit sama dengan menyolatkan mayit dalam segi yang lebih berhak mengurusnya. Berarti yang lebih berhak memandikan mayit tuh nggak sembarang orang ya yang bisa masuk ikut campur dalam memandikan mayit ya. 2 orang, 3 orang, anak-anaknya semuanya, wah senang itu orang tuanya. Malu mungkin orang tuanya itu dimandi sama orang lain ya kan, malu dia. Kalau lagi hidup mungkin dia mandi sama orang lain, malu. Mau sama anak-anaknya aja ya, malu. Nah itu kesempurnaannya memandikan mayit yang pertama, yaitu mayit dimandikan di ruang yang tertutup ya. Misalkan nggak ada nih ruangan di dalam, di halaman, dah boleh di halaman, yang penting ditutup kain, yang penting kainnya tinggi, ditutup ya. Jangan sampai jadi bahan tontonan ya, nggak boleh. Itu kholwat.